10 rudal Rusia hantam Ukraina. Serangan berlangsung usai Presiden Jokowi bertemu Zelensky, 5 tewas. Serangan rudal yang dilancarkan Rusia menghancurkan beberapa kota di Ukraina tepat setelah Jokowi meninggalkan Ukraina selepas bertemu Zelensky. Zelensky menyebut 10 rudal Rusia menghancurkan kota Mykolaiv pada Rabu, 29 Juni 2022. Dampak serangan Rusia itu membuat 5 orang tewas. Serangan itu membuktikan sepenuhnya kepada semua orang di dunia bahwa tekanan terhadap Rusia tidak cukup, kata Zelensky dilansir CNN. Ada juga serangan di Ochakiv, Dnipro, penembakan Rusia di wilayah Kharkiv, wilayah Sumy Donbas. Zelensky juga mengatakan situasi di Lysychansk, Avdiivka, dan komunitas di arah Bakhmut masih sangat brutal, sangat sulit. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyediakan militer kami dengan sistem artileri modern untuk merespon dengan baik kepada penjajah, katanya. Wali kota Mykolaiv, Alexander Sienkiewicz, pada hari Rabu mengatakan hanya ada 18 hari sejak dimulainya invasi bahwa kota Ukraina Selatan tidak ditembaki rudal atau peluru klaster. Lebih dari 114 warga tewas akibat serangan Rusia pada waktu itu, katanya. Tidak jelas apakah jumlah itu termasuk semua korban. Yang dikutip oleh Zelensky pada hari itu, serangan rudal yang dilancarkan Rusia menghancurkan beberapa kota di Ukraina, tepat setelah Jokowi meninggalkan Ukraina selepas bertemu Zelensky. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bahwa kunjungannya ke Ukraina merupakan perwujudan kepedulian masyarakat Indonesia untuk Ukraina. Kedua bertemu di Istana Mariinsky, Kiev, Ukraina pada Rabu 29 Juni. Saya sampaikan ke Presiden Zelensky bahwa kunjungan ini saya lakukan sebagai manifestasi kepedulian Indonesia terhadap situasi di Ukraina, ujar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menegaskan posisi Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah. Meskipun masih sangat sulit dicapai, Presiden Jokowi juga tetap menyampaikan pentingnya penyelesaian damai dan mengatakan bahwa spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, imbuhnya. Presiden Jokowi kembali menyampaikan undangan secara langsung kepada Presiden Zelensky untuk berpartisipasi dalam KTT G20 yang akan diselenggarakan bulan November tahun ini di Bali. Pasukan Rusia mengintensifkan serangan di wilayah Ukraina antara lain Lysychansk, Kharkiv, Kherson, hingga Mykolaiv pada Kamis 30 Juni. Dilansir tribunwow.com, penyerangan ini terjadi setelah kunjungan Presiden RI dan KTT NATO di Madrid, Spanyol selesai dilaksanakan sehari sebelumnya. Sejumlah kerugian dialami Ukraina baik dari korban tewas maupun dikuasainya target penting oleh Rusia. Namun dilaporkan Reuters, di Kherson, pasukan Ukraina dikabarkan telah memberikan perlawanan di wilayah Kherson Selatan. Pasukan Ukraina melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri, kata Alexei Arestovich, penasihat Presiden Ukraina, dalam sebuah video yang diposting online. Lysychansk yang berada di wilayah Luhansk timur Ukraina kini menjadi target utama setelah Rusia berhasil menguasai kota kembarannya Severodonetsk. Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari Provinsi Donetsk dan Luhansk. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk, di mana sekitar 15.000 orang tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terjadi sepanjang waktu. Rusia terus-menerus menyerang. Tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gaidai kepada televisi Ukraina. Ia kemudian menulis di akun Telegram dan mengabarkan bahwa pasukan Rusia telah menyerang kilang minyak Lysychansk pada Kamis 30 Juni 2022 pagi. Sementara itu, menurut kantor berita Rusia RIA Novosti, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri mengatakan bahwa kilang minyak Lysychansk sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dan pro-Rusia. Selain itu, semua jalan menuju Lysychansk juga diklaim sudah berada di bawah kendali mereka. Serangan rudal dan penembakan juga terjadi di wilayah Mykolaiv Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskow mengatakan pasukannya telah menghantam lokasi yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah tersebut. Militer Ukraina juga menyebutkan bahwa serangan di kota timur laut Kharkiv berlanjut dengan tembakan dari tank, mortir, dan rudal. Video menunjukkan polisi dan pekerja darurat memeriksa sisa-sisa pabrik yang hancur dan bangunan tempat tinggal yang rusak di Kharkiv pada hari Rabu. Di mana, mengapa, dan apa yang mereka Rusia targetkan belum jelas. Kami mencari tahu kemana mereka membidik karena tidak ada unit militer di daerah itu, kata Volodymyr Mishko, kepala polisi wilayah Kharkiv kepada Reuters. Sebuah video yang diambil dari rekaman kamera CCTV
merekam jelas rudal AS-4 milik Rusia menghantam pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina. Dilansir tribunwow.com, pihak Rusia sebelumnya berdalih ledakan tersebut menyebar dari target militer gudang senjata di dekat lokasi. Namun, bukti yang dihimpun belum lama ini mematahkan klaim Rusia yang mengaku tak menargetkan infrastruktur sipil. Dilaporkan Daily Mail, Rabu 28 Juli. Rekaman baru tersebut telah menangkap saat sebuah pusat perbelanjaan Ukraina dihancurkan oleh rudal anti kapal Rusia. Kremlin sebelumnya menyangkal dan mengatakan bahwa mal tersebut secara tidak sengaja terbakar setelah pengeboman sebuah pabrik di dekatnya. Video yang direkam pada kamera CCTV yang menghadap ke belakang Mall Amstor di Kremenchuk, Ukraina Tengah menunjukkan rudal AS-4 Kitchen yang dipanggung. Rudal yang awalnya dirancang untuk menghancurkan kapal induk AS ini menghantam pusat perbelanjaan pada Senin 27 Juni sekitar pukul 16.00 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengakui menjadi dalang di balik serangan itu. Meskipun seorang politisi awalnya menyalahkan Ukraina karena membom rakyatnya sendiri, Kremlin mengatakan hanya menyerang pabrik Krechmash di dekat mall yang digunakan sebagai gudang senjata barat yang akan diangkut ke Donbas. Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari provinsi Donetsk dan Luhansk. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk, di mana sekitar 15.000 orang tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terjadi sepanjang waktu. Rusia terus-menerus menyerang. Tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gaidai kepada televisi Ukraina. Ia kemudian menulis di akun Telegram dan mengabarkan bahwa pasukan Rusia telah menyerang kilang minyak Lysychansk pada Kamis 30 Juni 2022 pagi. Sementara itu, menurut kantor berita Rusia RIA Novosti, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri mengatakan bahwa kilang minyak Lysychansk sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dan pro-Rusia. Selain itu, semua jalan menuju Lysychansk juga diklaim sudah berada di bawah kendali mereka. Serangan rudal dan penembakan juga terjadi di wilayah Mykolaiv Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskow mengatakan pasukannya telah menghantam lokasi yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah tersebut. Militer Ukraina juga menyebutkan bahwa serangan di kota timur laut Kharkiv berlanjut dengan tembakan dari tank, mortir, dan rudal. Video menunjukkan polisi dan pekerja darurat memeriksa sisa-sisa pabrik yang hancur dan bangunan tempat tinggal yang rusak di Kharkiv pada hari Rabu. Di mana, mengapa dan apa yang mereka Rusia targetkan belum jelas. Kami mencari tahu kemana mereka membidik karena tidak ada unit militer di daerah itu, kata Volodymyr Toymyshko, kepala polisi wilayah Kharkiv kepada Reuters.